Selamat datang di WHP File. Kali ini, kita akan membahas tentang gereja sebagai target pemurtadan. Salah satu tanda akhir zaman, banyak orang murtad atau great apostasy. Tentang akhir zaman, murid-murid Yesus bertanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Yesus menjawab dan menyebutkan berbagai tanda-tanda kesudahan dunia. Penjelasan Yesus kepada murid-muridnya ini sangatlah berarti bagi warga gereja, sebagai pedoman hidup, sekarang dan sampai pada hari nanti, hari kesudahan dunia atau akhir zaman. Salah satu tanda adalah banyak yang murtad, Yesus mengatakan, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dalam kitab Tesalonika disebutkan, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa. Ayat-ayat ini menggambarkan bahwa nabi-nabi palsu akan muncul, menyesatkan banyak orang, dan sebelum akhir zaman, banyak orang murtad. Nabi-nabi palsu, siapakah mereka? Mereka digerakkan oleh roh antikristus dan berpura-pura berbaik hati, padahal mereka adalah serigala berbulu domba. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, dan setiap roh, yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa dia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Diingatkan juga, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Target pemurtadan adalah gereja. Target nabi-nabi palsu, yang digerakkan roh antikristus, adalah menyesatkan gereja dan warganya. Mengapa? Karena gereja adalah tubuh Kristus di dunia, persekutuan orang-orang percaya. Nabi-nabi palsu ini berasal dari luar gereja, namun dapat pula berasal dari dalam gereja. Ada disebutkan, memang mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Murtad sudah terlihat di negara barat. Negara barat menjadi contoh. Mengapa? Karena pusat gereja awalnya ada di barat. Pekabaran Injil ke seluruh dunia berasal dari barat. Pekabaran Injil oleh gereja Katolik Roma dan gereja Protestan berasal dari Eropa. Pekabaran Injil oleh gereja Pantekostal berasal dari Amerika Serikat. Gereja barat ini menjadi target pemurtadan, dan tanda-tanda itu sudah terlihat. Eropa meninggalkan kekristenan. Ada hasil survei. Stephen Bullivan, guru besar teologi dan sosiologi di St. Mary's University di London menulis hasil survei yang menyebutkan bahwa mayoritas generasi milenial di 12 negara Eropa mengaku tak punya agama, sekitar 80%, tak pernah beribadah. Disebutkan juga, norma bahwa biasanya orang-orang Eropa memeluk Kristen, sudah tak berlaku lagi, dan mungkin hilang selama-lamanya, atau setidaknya dalam 100 tahun ke depan. Sedih. Gereja Barat tertekan. Vatikan didesak untuk memberikan tanggapan tentang apakah gereja dapat memberkati perkawinan sesama jenis. Gereja Katolik tidak punya kuasa untuk memberkati pasangan sesama jenis. Kata pihak Vatikan yang menangani doktrin, tidak mungkin bagi Tuhan untuk memberkati dosa, namun, sudah ada beberapa gereja di barat yang melakukan pemberkatan perkawinan sesama jenis. Ada pendeta ateis, sebuah laporan hasil studi di Belanda, yang dirilis oleh Free University of Amsterdam, menyatakan bahwa 1 dari 6 pendeta di gereja Protestan dan denominasi lainnya adalah seorang ateis atau agnostik. Di Kanada, sebuah gereja di bawah naungan Sinode United of Church digembalakan oleh seorang pendeta perempuan yang tidak percaya dengan Tuhan, atau ateis. Di Amerika Serikat, di salah satu perguruan tinggi ternama, ada organisasi, beranggotakan pendeta dari berbagai agama dan kepercayaan termasuk Kristen, Yudaisme, Hindu, Buddha. Ketua pendetanya adalah ateis. Gerakan mereka adalah global. Bagaimana di Indonesia? Disebutkan, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, gerakan mereka global. Di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang berketuhanan yang Maha Esa, gerakan ini tidak memiliki ruang untuk berkembang, terutama untuk kelompok ateis eksplisit, yaitu orang yang secara terbuka menyatakan tidak percaya adanya Tuhan. Namun penyesatan dapat terjadi bagi warga gereja sehingga menjadi ateis implisit. Ateis implisit adalah orang yang secara formal tercatat beragama, tetapi sebenarnya berpaham ateis.
mereka Kristen KTP. Ini serius, gereja jangan lengah. Kelihatannya, ada juga warga gereja yang tidak tertarik dengan tanda-tanda akhir zaman ini. Padahal ada tertulis dalam kitab suci dan ini serius. Gereja jangan lengah. Tanda-tanda sudah di depan mata. Lihatlah, pemurtadan telah berlangsung masif di Eropa dan negara barat lainnya. Gereja di Indonesia dan warganya harus tetap bertahan dan setia. Sebagaimana yang Yesus katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sumber penulisan. Terima kasih, sampai jumpa di video WHP file berikutnya. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi untuk membantu proses pengembangan channel ini ke depannya. Tekan tombol like jika kamu merasa konten ini baik dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke kerabat terdekat agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya.